wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Komisi 8, yang saya hormati teman-teman dari Komisi 8, baik yang hadir fisik maupun virtual, yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Menteri, dan seluruh jajarannya. Ya, ini pertama memang Bu Menteri, kita sedih juga nih, udah anggaran kecil kena potong lagi. Jadi pertama Bu Menteri, saya melihat kemarin juga banyak pos-pos, ya, sekali lagi saya ulangi, banyak pos-pos yang bisa kita ambil, yang kita bisa cari dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, banyak sekali Bu. Saya yakin ke depannya, kami juga dari Komisi 8, baik secara formal maupun informal, apabila Ibu membutuhkan, kira-kira apa ya, Pak Husni misalnya, atau yang lebih cocok ke Budiah lah ya, yang harus yang kita tingkatkan ya kira-kira dari pendapatan dari kementerian kita ini terlalu kecil Bu. Itu banyak sekali faktor dan sektor ya, karena terus terang perempuan dan anak ini udah lebih dari setengah daripada penduduk Republik Indonesia. Betul gitu Pak Kiai Bukhari kan? Nah, kemudian lagi Ibu, tadi saya juga membaca tentang tentunya ada sebab akibat daripada dilakukannya perkawinan anak. Dia tidak serta-merta tiba-tiba saja melonjak dan meningkat. Dulu Ibu Ketua di kampung halaman saya di sana di Aceh, zaman perang tuh, zaman Belanda itu, anak-anak perempuan cepat-cepat disuruh kawin. Ya, itu akibat dari perang ya. Kemudian memasuki masa kemerdekaan, laki-laki di Aceh itu hobinya merantau, makanya orang Aceh ada di seluruh republik ini Bu. Jadi sebelum dia merantau dikawinkan dulu, punya bini dari kampung, takut dia punya bini dia di perantauannya. Itu kearifan lokal itu Ibu. Tapi istri saya bukan orang Aceh Bu Ketua. Dapatlah Bu. Jadi itu, dan juga kenapa di masa pandemi ini tiba-tiba juga melonjak tentang perkawinan anak masih di bawah umur. Banyak, ini kan sekarang di masa COVID-19 ini terjadinya penurunan pendapatan ekonomi. Jadi kalau kira-kira orang tuanya susah Bu, saya tahu sekali karena saya terjun ke lapangan Ibu Ketua. Orangnya tuanya susah, nak ada yang lamar mau nggak? Kawinkannya tuh, apalagi maharnya besar. Jadi itu saya pikir itu akibat dari hukum sebab akibat. Jadi tidak semua serta merta bahwa orang bilang tak akan ada api kalau tak akan ada asap apabila tidak ada api. Kemudian juga Ibu, saya setuju tadi di halaman 7, respon terhadap perempuan dan anak korban bencana. Insya Allah ya kita juga bermitra lah ya dengan BNPB, ini juga salah satu masukan yang bisa kita perkuat di BNPB supaya juga banyak membantu daripada di kementerian Ibu. Kemudian juga Ibu, di halaman 9, meningkatkan kapasitas anak remaja, keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk mencegah kekerasan terhadap anak melalui pelatihan fasilitator remaja dan mencegah praktek sunat perempuan, pelatihan fasilitator remaja, pencegahan perundungan di pesantren. Saya pikir yang urusan-urusan agama ini sebaiknya kita tidak banyak ya ikut campur, kita takut nanti akan terjadi beda kepentingan. Kemudian yang terakhir ini Ibu Menteri, ini agak seru juga ini Ibu Ketua, tentang masalah anak-anak akibat informasi yang didapat dari WhatsApp, Facebook, MeChat, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Ini Ibu Menteri, saya sekarang melihat sebuah fenomena Bu. Anak-anak umur 2 tahun sudah pandai dia pegang handphone. Ini fenomena yang mungkin bukan hanya di
bukan saja di perkotaan, di perkampungan pun sama. Bukan hanya di Indonesia, mungkin hampir di seluruh dunia. Yang hebatnya, Bu Menteri, ya, Ibu Ketua, yang hebatnya anak tersebut huruf A pun tak tahu, huruf B pun dia tak tahu. Tapi dia handphonenya dia pintar sekali dia gunakannya, ya. Ini real ya, ini real yang saya cerita ini real. Tapi kenapa kita di sini kita tidak membahas sama sekali? Tentunya hal-hal seperti ini menjadi apa ya orang bilang, ini macam gunung suatu saat dia akan bisa meledak. Apalagi hari ini Bu, umur berapa tahun masuk SD sekarang? Umur 6 tahun ya Bu ya? Daring ya sekarang ya. Umur 7 tahun. Disuruh pegang handphone. Kemudian makin jago lah dia buka main game dan lain sebagainya. Apakah pelajaran sekolah itu akan dipelajari? Saya rasa tidak. Tentunya saya juga di sini mohon kepada Ibu Menteri hal seperti ini juga menjadi sebuah PR, ya, sebuah PR. Karena ini berlaku bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Mudah-mudahan Ibu Menteri kita lebih aware, kita lebih tanggap bahwa kalau ini dibiarkan, saya pikir ke depan kita akan melahirkan generasi-generasi yang nggak tahu apa-apa. Apalagi masa pandemi ini, risikonya ya orang bilang cost-nya sangat mahal sekali. Saya rasa itu saja Ibu Ketua, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.